Bapak-bapak, saudara-saudaraku, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hari ini, di hari Jumat ini, kita telah melangkah di bulan yang kedua dalam perhitungan kalender Hijriah. Maka di bulan yang kedua ini terkadang berbagai macam penyebutan yang kita sebut. Di antara kita ada yang menyebut bulan kedua ini kita sebut dengan bulan Safar, ada yang menyebut dengan bulan Safar, ataupun ada yang menyebutnya dengan bulan Syafar. Maka kita perlu ketahui landasan diambilkan nama bulan kedua ini. Maka tatkala dahulunya kita lihat di saat sebelum datangnya Islam, bahkan di zaman Arab Jahiliyah, orang-orang Arab sana, mereka yang tinggal di Makkah, mereka meninggalkan rumah mereka. Mereka pergi berdagang ke negeri Syam. Bahkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pun juga pergi berdagang ke negeri Syam ditemani oleh paman beliau Abu Talib di bulan Safar. Maka tatkala kita sampai di bulan ini, kita perlu tahu bahwasanya dulu di kota Makkah, dikosongkan Makkah itu, mereka pergi merantau. Untuk apa mereka pergi merantau? Karena mereka sengaja mengosongkan rumah-rumah mereka. Maka disebutlah dalam bahasa Arab kosong atau nol disebut dengan sifrun. Maka kata dari bulan yang kedua ini diambilkan dari kata sifrun yang artinya kosong. Lalu apa hubungannya dengan kita hari ini? Setelah kita menjalani bulan yang pertama Al-Muharram, masuk kita di bulan yang kedua Safar, maka ternyata penyebutan Safar bukan sekedar nama, tetapi kita diingatkan tatkala kita sudah menyelesaikan perjalanan kita di bulan Al-Muharram, kita telah menjauhi segala yang haram-haram, kita telah menjauhi segala perbuatan dosa, kita telah menjauhi segala perbuatan maksiat kepada Allah. Maka saat ini kita sampai di bulan Safar adalah kesempatan kita untuk mengisi kekosongan dari dosa-dosa tersebut. Telah kita kosongkan diri kita dari dosa, telah kita kosongkan diri kita dari maksiat kepada Allah. Maka saat ini isilah kekosongan tersebut dengan perbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ada di beberapa tempat kita temukan bisik-bisik yang sampai ke telinga kita bahwasanya ada yang menyebut bulan Safar, bulan yang kedua ini merupakan bulan sial. Sehingga ada keyakinan di antara mereka yang mengatakan jangan sampai ada melakukan pernikahan di bulan Safar, jangan sampai ada yang membuka usaha di bulan Safar, karena usaha ataupun pernikahan yang dilakukan di bulan Safar hanya berjalan sebentar lalu kandas begitu saja. Apakah pernyataan yang mereka sampaikan oleh segelintir orang ini merupakan pernyataan yang benar? Maka inilah yang kita jawab hari ini, bahwasanya Islam tak mengenal kata sial. Sebagaimana kita lihat di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-131, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhihi. Maka peristiwa ini berkaitan dengan di zaman Nabi Musa alaihi salam. Tatkala itu Fir'aun laknatullah, ketika dia menerima sebuah berita yang gembira, dia menerima sebuah kebaikan, apa yang dia katakan? Qalu lana hadhihi. Ini semua adalah hasil usaha saya. Ini semua adalah hasil apa yang telah kami raih selama ini. Tapi setelah itu Allah ingatkan, wa in tusibhum sayyi'atun yattayyaru bi Musa wa man ma'ah. Tapi tatkala ada musibah yang datang kepadanya, ada keburukan yang sampai kepada Fir'aun laknatullah, apa yang dia katakan? Ini disebabkan karena Musa dan para pengikutnya. Maka zaman dahulunya, sebelum sampai zaman kita hari ini, sudah sampai bisik-bisik seperti itu. Di antara mereka ada yang meyakini bulan Safar bulannya sial. Maka bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
la adwa wala tiyarah wala hamah wala safar. Apa yang Nabi sampaikan kepada kita? Tidak ada sebuah penyakit, tidak ada sebuah penyakit yang menular yang sampai kepada kita datang sendirinya kecuali atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu ditegaskan lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak dibenarkan adanya anggapan sial. Lalu setelah itu bahkan Nabi tegaskan juga tidak ada tempat disebut tempat sial. Bahkan Nabi tegaskan di akhir hadis tersebut, wala safar, tidak ada sial, tidak ada yang sesuatu yang perlu dijauhi dari bulan Safar. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sehingga ini perlu kita luruskan kembali akidah kita. Jangan sampai di antara kita ada yang terpengaruh oleh bisik-bisik, oleh mitos dan segala macamnya. Sehingga terkadang ada di antara kita yang meragukan, jangan-jangan benar apa yang disampaikan oleh orang lain tersebut. Jangan-jangan benar bulan Safar ini bulannya sial. Maka ini dibantahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala safar, tidak ada kesialan yang dibawa dari bulan Safar. Maka kita tegaskan bahwasanya di dalam Islam tidak ada istilahnya bulan sial, tidak ada istilahnya tempat sial, tidak ada istilahnya orang sial, tidak ada istilahnya apapun yang berkaitan dengan sial. Karena tadi kita sudah ingatkan di dalam surah Al-A'raf ayat 131, tatkala ada kebaikan yang sampai kepada kita, itu semua merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala ada musibah yang datang kepada kita, maka itu merupakan ujian yang Allah datangkan kepada kita. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tatkala kita hidup, maka risiko dalam kehidupan kita pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini kita tidak ingin diuji, maka berarti pilihannya kita tidak perlu lagi hidup. Karena orang yang hidup pasti akan Allah uji terlebih dahulu apakah dia berhasil menjalani kehidupannya ini. Karena pasti di dalam kehidupan kita semua punya ujian masing-masing. Kita punya rintangan kita masing-masing. Kita punya hambatan kita masing-masing. Masing-masing kita sudah Allah uji. Maka kita kembalikan. Allah ingatkan kepada kita, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberatkan seseorang, tidak akan Allah turunkan sebuah ujian musibah kepada kita kecuali kita sanggup untuk menjalani ujian tersebut. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Bahkan peristiwa yang terjadi di bulan Safar, kita ingat, bahkan disebutkan oleh sejarawan, di tanggal 27 Safar, Nabi kita bersama dengan para sahabat radhiyallahu anhum, mereka sudah memulai perjalanan dari kota Makkah menuju kota Madinah Al-Munawwarah yang dahulunya bernama Yathrib. Mereka memulai perjalanan hijrah. Itu bukan dimulai dari bulan Muharram, tapi perjalanan hijrah dimulai dari akhir bulan Safar, dan sampailah Nabi dengan para sahabat di tanggal 12 Rabiul Awal. Maka perjalanan Safar adalah perjalanan hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka perlu hari ini kita berhijrah, kita berubah. Jadikan dari Jumat ke Jumat perubahan demi perubahan terbaik kita. Jangan sampai Jumat hari ini sama saja dengan Jumat-Jumat sebelumnya. Tapi jadikanlah Jumat ke Jumat menjadi perubahan terbaik untuk kehidupan kita, sehingga Allah jadikan kita benar-benar menjadi hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Camkanlah, fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kembali pada khutbah kedua ini, khatib mengingatkan kita semua, termasuk diri khatib sendiri, bahwasanya kehidupan kita di dunia ini adalah kehidupan yang sebentar, kehidupan yang fata morgana. Sedangkan tujuan kita dihadirkan oleh Allah ke muka bumi ini
agar kita senantiasa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dari detik demi detik, waktu demi waktu yang kita jalani ini adalah kesempatan terbaik yang Allah berikan kepada kita untuk mencukupkan bekal-bekal akhirat kita. Karena mungkin saja beberapa menit lagi, beberapa jam lagi, beberapa hari lagi, mungkin kita akan dipanggil oleh Allah untuk panggilan yang terakhir. Maka kalaulah kita dipanggil oleh Allah, kita mesti senantiasa siap. Karena siap tidak siap, kita akan senantiasa dipanggil oleh Allah. Karena diingatkan kepada kita, likulli ummatin ajal, setiap umat itu sudah ada ditentukan ajalnya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Apabila telah sampai ajalnya, maka tak akan bisa minta mundurkan walau sebentar, tak akan bisa minta pula majukan. Tetapi tatkala Allah sudah siapkan ajal itu kepada kita, kita mesti senantiasa siap dengan bekal-bekal akhirat yang kita persiapkan dari hari ini sampai di akhir hayat kita nantinya.